Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast IWPI bersama langsung Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih terus semangat Pak? Selalu semangat untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas Awan. Oke, jadi IWPI sudah mulai mengundi siapa-siapa saja LHKPN yang akan dibongkar ke publik ya. By the way, Ya, LHKPN heeh, memang data publik, eee, ya. tetapi di lingkungan sekarang lingkungan perpajakan yang berwajib pajak perlu tahu nih. Nah, kali ini siapa Pak yang dapat undian dari IWPI ini Pak? Ya, kali ini kita akan menyorotin LHKPN dari Hakim Pengadilan Pajak, Mas Awan. Jadi, hakim ini adalah Hakim 14A yang beliau lagi sedang memeriksa kasus PT Area Indonesia beserta PT Matahari Mitra Pangan, Mas. Bapak Heeh. kenapa pengen lihat LHKPN beliau? Apakah diduga ketika di pengadilan orangnya agak error atau gimana? Ya, seperti itu Mas, ada indikasi masuk angin, seperti itu Mas Awan. Karena Aduh, terlalu cenderung membela tergugat, seperti itu Mas Awan. Tidak fair itu loh Mas. waduh. Jadi hakim Seperti ini itu Mas. diduga tidak fair, diduga menerima uang suap, diduga menerima sesuatu dari tergugat, makanya kita mau tahu LHKPN-nya bagaimana gitu ya. Betul, betul Mas Awan. Coba dilihat dulu Mas, susunan daftar majelis hakim Mas di 14A Mas. Oh, oke, coba saya Hmm. lihat dulu susunan majelis hakim, saya cari Hakim. dulu ya. Ya. Saya akan coba share screen, bagaimana susunan majelis hakim di 14A. Ini dia, Pak Dudi Wahyudi. Sudah ter-share belum, Pak? Oke Mas, sudah Mas, sudah Mas. Heeh. Ya, ini Hakim 14A, Mas. Jadi Hakim Hmm, ketuanya Pak Dudi Wahyudi, AKMM, Hakim anggotanya hmm, Winarse, SPSHMM, dan Hakim anggota yang kedua Untung Setio Margono. hmm, Nah, ini coba saya share screen, ini Mas, untuk LHKPN-nya beliau. hmm. Nah, ini Mas, sudah saya searching. Nah, ini Bapak Dudi Wahyudi, lembaganya juga di Kementerian Keuangan. Jadi seperti Hmm, ini, Mas Awan. Ini kita kan di direktorat apa di pengadilan pajak ini kan bersengketanya dengan Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Mas sebagai hmm, tergugat. hmm, Nah, Dirjen Pajak ini di bawah Kementerian Keuangan, Mas Awan. hmm. Nah, sementara kita mengajukan gugatan ini di Pengadilan Pajak, ternyata Pengadilan Pajak ini di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Mas Awan. Jadi otomatis hakim Pengadilan Pajak pun adalah hakimnya itu institusinya dari Kementerian Keuangan, Mas. Ini kan sudah Hmm, sama, Mas, dengan yang kita lihat di LHKPN KPK ini, Mas Awan. Jadi hmm. Pak Dudi Wahyudi, Hakim Dudi Wahyudi ini lembaganya Kementerian Keuangan. Nah, Oke. nah, ini kalau kita mencermati Hakim Dudi Wahyudi ini, Mas Awan, memang kalau kita lihat, Mas, dari ini, Mas, ya, 2019 ke 2020, 2021, 2022, dan 2023 ini memang terlihat tidak ada kenaikan yang signifikan, seperti itu, Mas Awan. Hmm, Heeh, cuman kalau kita lihat dari ini Mas, sebelum beliau menjadi hakim, ya ini masih di ini Mas ya, Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Mas Awan. Nah, ini kan ini nggak tahu ini Mas, ini terakhir lapor beliau di 2011, tiba-tiba 2019 langsung menjadi 2,4 miliar ini, Mas Awan. hmm, hmm. Nah, sementara kalau kita cermati, Hakim Pengadilan Pajak ini adalah eselon 3 Mas, di bawah eselon 2 Mas, yaitu ini Mas, Ketua Pengadilan Pajak Mas. Karena eselon satunya adalah Sekretaris Jenderal Pengadilan Pajak Mas, itu eselon satunya. Eselon 2-nya adalah Ketua Pengadilan Pajak, otomatis hakim-hakim di Pengadilan Pajak adalah eselon 3. Seperti itu Mas Awan. Oke, Nah, dia ini yang kalah gimana dengan gimana Pak Mas? Farid ya? Betul Mas Awan, itu loh yang saya soroti Mas. Hmm, Jadi sangat ini Mas, untuk mencari keadilan di pengadilan pajak sangat berat sekali karena secara eselon di Kementerian Keuangan, hakim pengadilan pajak ini lebih rendah daripada tergugat Mas. waduh, mampus dong. Seperti itu Mas Awan. Jadi lebih senior Kakanwil Mas daripada hakim pengadilan pajak, Mas Awan. Waduh, Eh, bagaimana dia bisa kasih keputusan yang mengalahkan Kak Kanwil? Bisa ditempeleng sama Sri Betul, betul Mas. Mulyani. Betul, betul Mas Awan. Lah, ini kalau kita sorotin sebelum menjadi hakim, sampai menjadi hakim ini kenaikannya 2 miliar lebih Mas.
Hmm, 2 miliar lebih, Mas, Awan. oke. Heeh, ini kalau kita lihat eselon 2, ini, Mas, ya, kalau kita lihat, ini, Mas, eselon 3, Mas, ya, hakim pengadilan negeri adalah eselon 3, itu paling tinggi cuma 46 juta, Mas. Oke. 46 juta kalau kita ini, Mas, ya, ini yang sekarang, Mas, ya, kalau karena beliau ini ya menjadi hakim, Mas. Nah, ya berarti kan kalau kita lihat kebutuhan hidup di Jakarta itu paling enggak kan paling sisa sekitar 10 sampai 15 juta saja. Seperti itu, Hmm, Mas. Heeh, hmm. kalau 15 juta kita kalikan 12 itu kan sekitar 300 ini aja, Mas, 100, 330 juta. Ya, 100 lebih? 180? 180 juta, ya, heeh. Hmm, Heeh. Seperti itu, Mas Awan. Jadi kalau 180 juta, tadi kan kenaikannya kan 2 miliar lebih, Mas, berapa tahun, seperti itu, Mas Awan. Nah, hmm. ini kalau kita cermatin detailnya, saya bukakan lagi, Mas, detailnya. Nah, ini, Mas, detailnya, Hakim Dudung Haiti, ini kita lihat, Mas, ya, ini tahun 2022-nya, Mas, ya, ini 2022-nya, kalau Hmm, kita cermatin, kas tara kasnya cuma 35 juta, Mas Awan. oke. Heeh, terus kalau kita lihat cermatin yang 2023, kita lihat kas tara kasnya naik menjadi 567 juta, Mas Awan. Jadi dari 35 juta menjadi 567 juta, jadi kenaikannya Hmm, sekitar 500 juta lebih. hmm, Heeh, jadi kalau kita komparasi dengan kebutuhan hidup, ada take home pay yang bisa ditabung, Mas, 15 juta kali berapa tadi, Mas? Kali 12, heeh, 1,8, 180. heeh. Ya, 180 juta. Nah, ini kan berarti kan sudah tidak wajar, seperti itu, Mas Awan. Hmm, Jadi patut dipertanyakan ini hmm, LHKPN-nya dari Bapak Dudi Wahyudi, terutama di poin kas dan secara kas ini, Mas Awan. oke. Heeh, Jadi kita berharap KPK ini nggak cuma menunggu laporan masyarakat, tetapi langsung bergerak karena sudah kita tampilkan, sudah heeh. kelihatan terang benderang bahwa ada diduga ada kesalahan atau diduga kalau memang kesalahan itu betul, berarti memang ada potensi korupsi. Dari mana lagi Betul betul, buktinya? Mas Awan, heeh, betul betul, Mas Awan. Karena kan gini, Mas, saat kita mencari keadilan di pengadilan pajak, ini memang terlihat sekali ketua majelis ini, Pak Dudi Wahyudi ini, Mas, itu membela tergugat, seperti itu, Mas Awan. Jadi seringkali saya pun itu disela, Mas, saat mau mengungkapkan ini, Mas, menanggapi pernyataan dari tergugat, seperti itu, Mas Awan. Hmm, hmm. Heeh, Oke, oke. heeh, Jadi kita tunggu ya KPK untuk segera menindak atau meneliti, menganalisa heeh. dari Bapak Dudi Wahyudi. Jangan sampai hakim, malah mengotori pengadilan sehingga kita bukannya dapat keadilan, malah tidak dapat keadilan di pengadilan ya. Betul betul. Apalagi gini, Mas Awan, ini sangat penting bagi KPK untuk menyorotin LHKPN, hakim-hakim di pengadilan pajak, Mas. Ini juga saya juga menemukan data, kami juga bersurat ke KY agar KY mengawasi hakim-hakim di pengadilan pajak. Tapi jawabannya ternyata KY pun tidak mempunyai kewenangan, Mas, untuk mengawasi hakim pengadilan pajak. Karena hakim di pengadilan pajak ini terikat ini, Mas, hanya tunduk kepada Kementerian Keuangan, Mas. Baru nanti Mmm, kalau ini, Mas, 31 Desember 2026 itu baru nanti hakim pengadilan pajak bisa diawasi oleh KY, Mas Awan, sesuai dengan putusan MK, Mas. Kalau sekarang ini masih di bawah Kementerian Keuangan, Mas. oke, ya Heeh, mereka dapat benteng yang sangat kuat dari Sri Mulyani ya, "Nggak boleh lu heeh, menganalisa anak buah gua, heeh, walaupun hakim ya anak buah heeh. gua," kata si Sri Mulyani. Betul betul, Mas, heeh, seperti itu, Mas Awan. Oke, Heeh. itu makasih Bapak Pak Rinto, Oke sudah buka-bukaan LHKPN ya, kita tunggu heeh, LHKPN berikutnya dari IWPI. Terima kasih Pak, sampai jumpa oke. lagi. Sama-sama, Mas Awan.